Acara ini dipersembahkan oleh dari Banyuwangi yang menatap Ijen sampai Pacitan yang bersandar di Laut Selatan. 80 tahun bukan hanya sekedar angka. Ia adalah cerita tentang ketangguhan, tentang bagaimana masyarakat Jawa Timur terus bertumbuh, terus berinovasi. 80 tahun Jawa Timur, Jatim tangguh, terus bertumbuh. Delapan 80 tahun bukan waktu yang singkat. Tapi bagi Jawa Timur, usia ini bukan tanda menua, melainkan bukti bahwa semangatnya tak pernah padam. 80 tahun yang lalu, tanah ini menjadi saksi perjuangan bangsa. Hari ini, tanah yang sama berdiri tegak, memimpin perubahan, menjadi poros ekonomi, budaya, dan harapan. Inilah Jawa Timur, bumi Mojopahit, tempat lahirnya semangat yang menggerakkan Indonesia. 8 dekade perjalanan dari reruntuhan perjuangan, tumbuhlah pembangunan. Dari semangat perlawanan, lahirlah kerja keras dan inovasi. Jawa Timur membuktikan waktu bukan alasan untuk berhenti. Setiap zaman tidak hanya membawa tantangan baru, tetapi juga membuat peluang. Dulu, membangun berarti menggenggam cangkul di sawah. Kini, membangun berarti menulis kode, menciptakan teknologi, membuka lapangan kerja, dan menjaga bumi agar tetap lestari. Jawa Timur bukan hanya sekedar peta luas di ujung timur Pulau Jawa. Ia adalah rumah bagi 41 juta jiwa yang hidup dari kerja kerasnya sendiri. Ekonominya tumbuh, tapi yang lebih penting, manusianya bergerak. Dari tangan-tangan UMKM di desa, dari semangat petani di lereng gunung, dari nelayan di Selat Madura, hingga para inovator muda yang menjadikan teknologi sebagai ladang baru. Semua berjalan berdampingan, yang tradisional dan yang modern, yang tua dan yang muda. Karena di Jawa Timur, kerja adalah bentuk cinta paling nyata kepada tanah kelahiran. Inilah denyut ekonomi yang sesungguhnya. Bukan hanya grafik naik di layar, tapi wajah-wajah yang tersenyum karena hari ini bisa hidup lebih baik dari kemarin. Jawa Timur bukan hanya kaya sumber daya alam, ia juga kaya hati. Dari Madura hingga Blambangan, dari Arek hingga Osing, dari Tengger hingga Pendalungan. Semua berbeda, tapi semua saling menjaga. Disinilah keberagaman bukan hambatan. Ia adalah kekuatan. Ia adalah alasan kenapa Jawa Timur mampu berdiri di tengah perubahan zaman tanpa kehilangan jati diri. 80 tahun perjalanan, 80 tahun harapan, 80 tahun kerja nyata yang menjadikan Jawa Timur bukan hanya provinsi, tetapi perasaan yang hidup di setiap warganya. Dari kota ke desa, dari laut ke gunung, dari masa lalu hingga masa depan. Jawa Timur adalah cerita tentang daya juang dan cinta. Inilah Jawa Timur hari ini. Tumbuh, bergerak, dan terus melangkah.
Selamat ulang tahun untuk Provinsi Jawa Timur yang ke-80. Semoga tambah tumbuh dan tangguh. Semoga Provinsi Jawa Timur dapat menjadi provinsi percontohan untuk provinsi-provinsi yang lainnya. Hari ini kita tidak hanya merayakan hari ulang tahun 80 tahun Provinsi Jawa Timur, tetapi juga kita akan mendengarkan pidato dari Gubernur Provinsi Jawa Timur dan juga orasi ilmiah dari Profesor Dr. Mahfud MD. Rapat DPRD yang terhormat, selanjutnya kami persilahkan kepada Ketua DPRD Provinsi Jawa Timur untuk menyampaikan sambutannya. Kepada Bapak Dr. Andes M. Musyafa, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Ibu Gubernur Jawa Timur, Ibu Hajah Dr. Khofifah Indar Parawansa. Yang terhormat Saudara Wakil Gubernur Jawa Timur, Bapak Emil Estianto Dardak. Beserta Ketua TP PKK Provinsi Jawa Timur, Ibu Arumi Bahsin Emil Dardak. Yang terhormat Saudara narasumber Bapak Prof. Dr. Haji Muhammad Mahfud MD. Dan mohon maaf untuk menyingkat waktu, yang terhormatnya saya mengikuti selanjutnya idem dengan pimpinan sidang. Mohon maaf, bukan kami tidak menghormati, tetapi dalam rangka untuk memanfaatkan waktu mendengarkan ceramah daripada Pak Profesor Mahfud MD supaya agak gayeng kita nanti. Puji syukur, marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, karena atas rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul dalam suasana penuh semangat untuk memperingati hari jadi ke-80 Provinsi Jawa Timur dengan mengusung tema Jatim Tangguh Terus Bertumbuh. Hadirin yang saya hormati, peringatan hari jadi ini bukan sekedar seremonial, tetapi merupakan momentum reflektif yang syarat makna historis. Bagaimana kita ketahui bersama, hari jadi Provinsi Jawa Timur ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2007 yang merujuk pada terbentuknya pemerintahan Provinsi Jawa Timur. Pada tanggal 12 Oktober 1945, tanggal bersejarah ini menandai lahirnya semangat perjuangan daerah dalam spektrum eksistensi pemerintahan Republik Indonesia pasca proklamasi. Sejak saat itu peringatan hari jadi selalu menjadi wahana untuk mengenang perjuangan para pendahulu, menghargai jasa para tokoh, dan meneguhkan komitmen kita dalam melanjutkan cita-cita pembangunan Jawa Timur. 80 tahun perjalanan bukanlah waktu yang singkat. Jawa Timur telah tumbuh menjadi salah satu provinsi dengan kontribusi ekonomi kedua terbesar di Indonesia. Di balik kemajuan itu terdapat kerja keras, kebersamaan, dan semangat gotong royong dari seluruh lapisan masyarakat. Kolaborasi antara eksekutif dan legislatif, dunia usaha,
akademisi, dan masyarakat sipil harus terus diperkuat agar visi besar Jawa Timur sebagai provinsi maju dan berdaya saing dapat terwujud. Mari kita jadikan momentum hari jadi ke-80 ini sebagai titik tolak untuk memperkuat sinergi dan memperluas dampak pembangunan agar kesejahteraan benar-benar dirasakan hingga ke pelosok desa. Demikian tadi sambutan dari saya dalam rangka memperingati hari jadi ke-80 Provinsi Jawa Timur. Seraya berucap dengan syukur alhamdulillah serta penghargaan yang setinggi-tingginya kami sampaikan kepada semua tokoh sejarah dan tokoh pahlawan Jawa Timur, stakeholder yang bekerja keras berkontribusi dalam proses pembangunan Jawa Timur. Dirgahayu Provinsi Jawa Timur, Jawa Timur bersatu bersama untuk maju. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, mari kita simak bersama sambutan dari Saudara Gubernur Jawa Timur, Ibu Khofifah Indar Parawansa. Dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Yang kita hormati Bapak Wakil Gubernur Provinsi Jawa Timur, Pak Emil Alistianto Dardak, PhD, beserta Ibu Arumi Baksin Emil Dardak. Juga yang kita hormati Ketua DPRD Provinsi Jawa Timur, yang saya kenal dulu namanya Bapak Musyafaq Rauf, sekarang Raufnya jarang disebut. Yang kita hormati pimpinan rapat Pak Denny Wicaksono, para wakil ketua DPRD Provinsi Jawa Timur yang hadir, Pak Hidayat SAG MSI, yang terhormat Bapak Belgur Prianggono SH, dan wakil ketua 4 Ibu Sri Wahyuni Eskep Nurse. Dan yang kita bersyukur dan berterima kasih narasumber kita, Bapak Profesor Dr. Muhammad Mahfud MD SH SU MIP. Dulu kami berkawan sejak zaman Gus Dur, dan kepada Gus Dur saya menyampaikan, Gus Dur, Pak Mahfud ini, maaf bagi Bapak Ibu TNI Polri, ini seperti peluru tak terkendali. Jadi kalau ada peluru kendali, maka beliau peluru tak terkendali. Ide-idenya luar biasa, menembus zaman, menembus sekat-sekat, dan saya rasa akan sangat banyak memberikan warna dan pengayaan pada rapat paripurna hari ini. Bapak Ibu sekalian, boleh izin saya mengikuti Pak Ketua Pimpinan Sidang, karena memang yang harus disebut sangat banyak. Seyukianya bagian dari penghormatan kami harus sebut, tapi bahwa mohon maaf seluruh jajaran Forkopimda Plus di Jawa Timur, terima kasih semuanya, instansi vertikal, terima kasih, pimpinan fraksi, pimpinan komisi, dan anggota DPRD Provinsi Jawa Timur semua, terima kasih, dan tentu tamu-tamu yang terhormat yang secara khusus diundang pada paripurna peringatan HUT Pemprov Jawa Timur yang ke-80 kali ini. Terima kasih semuanya. Bapak Ibu yang kami hormati, bahwa kita sebetulnya melihat momen 80 tahun Provinsi Jawa Timur seukianya menjadi momentum refleksi sekaligus ungkapan rasa syukur kita atas segala rahmat dan nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga Jawa Timur berhasil menjawab berbagai tantangan yang kita hadapi. Tak hanya mampu bertahan, tapi juga memastikan untuk terus bertumbuh ke arah kemajuan. Dalam dekade perjalanan Provinsi Jawa Timur yang merupakan rentang waktu perjalanan peradaban, tentu syarat dengan dinamika dan memberikan banyak pembelajaran, mulai fluktuasi ekonomi global, perubahan kebijakan nasional yang bergerak cepat, hingga tuntutan adaptasi terhadap revolusi digital yang masif. Namun berkat sinergi dan soliditas, khususnya antara Pemprov Jawa Timur
dan DPRD Provinsi Jawa Timur, serta dukungan seluruh stakeholders, dukungan masyarakat yang juga tidak pernah surut, kita semua berhasil melewati berbagai masa-masa yang fluktuatif tersebut dengan semangat kolaborasi dan ketangguhan yang luar biasa. Kondusivitas Jawa Timur mutlak diperlukan untuk pembangunan yang berkelanjutan. Untuk itu kami, saya dan Pak Wagub mengajak seluruh pimpinan dan anggota DPRD yang terhormat serta seluruh jajaran Forkopimda dan Forkopimda Plus serta elemen strategis Jawa Timur untuk menguatkan sinergitas dan komitmen demi kemajuan Jawa Timur untuk kita semua. Dengan regulasi-regulasi berkualitas, empati, dan berorientasi pada rakyat, insya Allah kita akan dapat memastikan bahwa keberlanjutan pembangunan akan terus berhasil kita capai peningkatan-peningkatan baik secara kualitatif maupun secara kuantitatif. Di setiap kebijakan yang kita sahkan, setiap rupiah anggaran yang dikucurkan, terdapat masa depan masyarakat Jawa Timur. Tanggung jawab ini menuntut kearifan politik dengan mengedepankan komitmen dan integritas dalam setiap pengambilan keputusan. Sidang Dewan yang kami hormati, mengakhiri pidato ini, kita telah memiliki semua modal kemajuan, infrastruktur yang mumpuni, sumber daya manusia yang berkualitas, perekonomian yang terus bertumbuh, serta stabilitas keamanan yang kuat. Sinergi dan kolaborasi yang kuat antara pemerintah Provinsi Jawa Timur dengan DPRD Provinsi Jawa Timur, instansi vertikal, serta seluruh elemen masyarakat. Tentu ketika kita bergerak bersama, kita akan dapat mewujudkannya. Dengan semangat kebersamaan inilah, kita optimis mampu mewujudkan Jawa Timur yang tangguh dan terus bertumbuh. Tantangan di depan memang tidak ringan. Ibarat pohon yang semakin tinggi, semakin kencang pula angin yang menerpanya. Namun dengan kerja keras, komitmen, dan doa yang senantiasa mengiringi langkah kita, kami yakin bahwa Jawa Timur akan mampu menghadapi setiap ujian dengan ketangguhan dan kebijakan bersama. Sejalan dengan falsafah luhur Jawa Timur, Jer Basuki Mawa Beo, bahwa setiap keberhasilan menuntut perjuangan dan pengorbanan, maka marilah kita terus menyalakan semangat Jawa Timur bersatu, bersama untuk maju, sebagai kekuatan kolektif dalam membangun masa depan yang lebih baik. Akhirnya kami menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak, para pendahulu yang sudah meletakkan pondasi yang kokoh bagi Provinsi Jawa Timur, segenap pimpinan DPR, pimpinan fraksi, pimpinan komisi, dan anggota DPRD Provinsi Jawa Timur, Forkopimda dan Forkopimda Plus, para bupati, wali kota, jajaran birokrasi, TNI, Polri, serta seluruh masyarakat Jawa Timur atas dedikasi, sinergi, dan kontribusi luar biasa dalam mewujudkan keberhasilan pembangunan di bumi Mojopahit tercinta ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, senantiasa meridhoi semua pengabdian dan dharma bakti kita semua dalam membangun Jawa Timur yang kita cintai. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita ikuti bersama ceramah ilmiah yang akan disampaikan oleh Saudara Profesor Dr. Muhammad Mahfud MD, SHSUMIP. Kepada Pak Mahfud MD, monggo dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah, assalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah, Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa man tabi'ah hudah wa ba'dah. Yang terhormat Ibu Gubernur Dr. Hajah Khofifah Indar Parawansa, kemudian Wakil Gubernur Bapak Dr. Haji Emil Elistianto Dardak, beserta Ibu Gubernur, Wakil Gubernur, kemudian pimpinan, dalam hal ini Ketua DPR dan seluruh pimpinan DPRD Jawa Timur, pimpinan sidang, anggota DPRD,
Muspida dan Muspida Plus, ada dari Kodam, ada dari Mapolda, kemudian pengadilan, kejaksaan, dan seluruh unit-unit vertikal yang hadir di sini serta para hadirin sekalian. Izinkan saya sesuai dengan waktu yang diberikan kepada saya menyampaikan beberapa hal untuk renungan. Pertama, mari kita bersyukur karena pada hari ini Provinsi Jawa Timur tepat berusia 80 tahun. Sama dengan usia kemerdekaan Republik Indonesia. Kita berkumpul di sini untuk berulang tahun memperingati hari lahir Jawa Timur yang ke-80 itu. Biasanya ulang tahun itu isinya adalah kontemplasi dan kemudian berefleksi. Kontemplasi itu apa? Kontemplasi bertanya bagaimana dan mengapa kita hadir. Bagaimana dan mengapa Jawa Timur ini ada. Kemudian sesuai dengan topik, kita akan bicara dalam satu tema tangguh, Jawa Timur tangguh dan terus bertumbuh. Saudara, saya ingin menyampaikan beberapa hal untuk kita renungi. Pertama, bagaimana kita tumbuh bersama Indonesia. Kemudian, bagaimana kita mempertahankan Indonesia ini dengan tangguh dari sisi Jawa Timur. Begini, Jawa Timur ini, saudara, mempunyai peran sejarah penting bagi kelahiran dan pertumbuhan Indonesia secara tangguh. Karena begini, karena kita sudah tahu kita ini semua, tapi karena kita harus kontemplasi, mari kita ingat. Ketika Indonesia akan merdeka dan baru merdeka, sesuai dengan hukum internasional yang berlaku pada saat itu, sebenarnya Indonesia itu tidak bisa merdeka. Karena menurut konvensi internasional Liga Bangsa-Bangsa, sekarang namanya Perserikatan Bangsa-Bangsa, Konvensi 1938 bunyinya begini: negara-negara bekas jajahan yang penjajahnya kalah di dalam Perang Dunia Kedua harus membuat status quo di negara jajahannya, di negeri jajahannya, dan mengembalikan kepada penjajah sebelumnya. Ini hukum internasional pada waktu itu. Jadi hukumnya itu ketika Jepang dinyatakan kalah dan dibom Hiroshima dan Nagasaki, Indonesia ini harus dikembalikan ke Belanda. Karena Jepang dulu merampas Indonesia dari Belanda. Nah, tetapi kita pada waktu itu melakukan kemerdekaan secara sepihak, tanpa serah terima resmi dari pemerintah Jepang maupun pemerintah Belanda. Indonesia itu kemudian menyatakan merdeka sendiri, sehingga tidak diserahkan oleh siapapun. Nah, itulah sebabnya, saudara, memang sejarahnya dramatis. Lalu dari mana Jawa Timur ini berperan? Begini, ketika Bung Karno dan Bung Hatta dan Pak Rajiman pulang dari menghadap panglima tertinggi pemerintahan di Asia Tenggara, di Dalat, itu kan kamu silahkan merdeka. Kira-kira pembicaraan merdekaannya itu dilakukan pada tanggal 22 Agustus. Sesudah dihitung sampai di Indonesia tanggal sekian, rapat tanggal sekian, 22 Agustus atau paling lambat 24 Agustus merdeka. Tapi begitu mendarat di Indonesia, para pemuda itu minta Bung Karno dan Bung Hatta merdeka sekarang juga. Bung Karno tidak mau, Bung Hatta tidak mau. Tunggulah seminggu. Itu tanggal 13-14 peristiwa. Tunggu seminggu. Karena apa? Saya sudah janji nih kepada pemerintah Jepang
bahwa saya akan merdeka sesudah rapat dengan panitia persiapan kemerdekaan Indonesia, dan itu perlu waktu mengumpulkan panitia persiapan kemerdekaan itu dari seluruh Indonesia. Kita mempersiapkan segala perangkatnya, tapi para pemuda itu mengutip konvensi LBB, Liga Bangsa-Bangsa. Pada waktu itu yang kemudian menemui Bung Hatta itu antara lain Subadyo Sastrosatomo dan Subianto Joyokusumo. Pamannya Bapak Prabowo Subianto. Itu Subianto itu nama pamannya. Ayahnya sendiri namanya Sumitro. Mendesak kepada Bung Karno dan kata harus merdeka sekarang. Karena kalau kita menunggu persetujuan Jepang, kemerdekaan kita tidak ada gunanya. Bung Karno, Bung Hatta mau diculik. Sudah diculik, ada kesepakatan lah, ya sudahlah merdeka besok gitu cepatnya. Tahu enggak? Ketika Indonesia akan menyatakan kemerdekaan tanggal 16 Agustus itu, pemerintah Jepang mengancam, kalau kamu merdeka akan kami sikat, kata Imamura, kami sikat. Halo teman-teman, kami dari Gongjen Republik Rakyat Tiongkok di Surabaya. Dalam suasana yang hangat ini, izinkanlah kami ucapkan selamat atas hari jadi ke-80 tahun Provinsi Jawa Timur. 生日快乐！生日快乐！ Baik pemirsa, saat ini saya sudah bersama dengan Ketua DPRD Provinsi Jawa Timur dan saya ingin mendengar bagaimana pendapat dari Bapak Musyafaq Rauf ini terkait dengan ulang tahun Jawa Timur ke-80. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah masih dari sehat. Pagi Pak. Pagi terus dari... acara ulang tahun. Oke Pak. Jawa Timur. 80 tahun perjalanan Jawa Timur ini bukan waktu yang singkat. Sebenarnya apa sih Pak makna dari peringatan hari ulang tahun ke-80 bagi DPRD Provinsi terutama bagi jenengan sendiri? Iya. Jadi hari ulang tahun yang ke-80 ini kita harapkan utamanya dari kawan-kawan DPR, saya mewakilinya bahwa jangan peringatan ini yang setiap tahun dilakukan itu seremonial saja yang itu, tetapi hendaknya ada peningkatan pelayanan terhadap masyarakat, khususnya warga Jawa Timur, termasuk juga semua lapisan yang ada di Jawa Timur ini dilibatkan dari tahun ke tahun semakin. Mungkin kalau dulu belum menyentuh kepada masyarakat yang paling bawah, sekarang harus semakin mendekat dengan mereka dan itulah yang memang betul-betul sangat membutuhkan sentuhan dari pemerintah dan juga penyelenggara pemerintahan Jawa Timur. Baik, selama 80 tahun perjalanan ini, tantangan apa sih Pak yang paling membentuk karakter Jatim tangguh hingga saat ini? Ya, tantangan utamanya adalah ya tadi, kita sering diadu domba dengan adanya aliran-aliran yang dianggap menjadi pengganggu NKRI, ada kelompok-kelompok aliran kanan, aliran kiri, itu sejak sebelum merdeka sampai merdeka pun juga tetap diganggu. Bahkan Jawa Timur itu kejadian G30 SPKI itu yang paling serem itu di daerah Jawa Timur, daerah barat Jawa Timur sana, Pantura, kemudian itu juga tantangan yang sangat besar. Kemudian
ada kelompok-kelompok termasuk juga teroris yang ketemunya di Batu dan sebagainya. Itu juga bagian daripada gangguan-gangguan yang menyebabkan kita tidak bisa terus melakukan konsolidasi tanpa memandang bulu, tanpa memandang golongan dan ras, suku dan agama yang ada. Oke, dalam semangat terus bertumbuh seperti slogannya Jatim di ulang tahun ke-80 tahun ini, sektor apa yang menurut DPRD Provinsi Jawa Timur menjadi prioritas utama untuk memperkuat daya saing di Jawa Timur untuk masa depannya? Ya pangan. Jawa Timur ini walaupun luasan untuk bisa melakukan pertanian kalah dengan daerah lain luasannya, tetapi hasil produknya itu lebih unggul 3 kali dari daerah lain. Oke. Ya, itu adalah unggulan daripada Jawa Timur. Nah, di sini tentu tidak lepas dari bimbingan dan peran daripada pemerintah daerah khususnya Jawa Timur. Dinas pertaniannya juga dilakukan kajian-kajian termasuk juga penelitian-penelitian yang mengarah kepada produktivitas semakin meningkat, semakin kualitas. Disitulah Jawa Timur. Oke, baik. Di ulang tahun ke-80 tahun ini kan menjadi momentum sebenarnya Pak, sebagai refleksi bagi lembaga DPRD Provinsi terutama, apa pencapaian yang paling membanggakan dari DPRD Provinsi Jawa Timur dalam 1 dekade terakhir? Ya, jadi saya kan mengikuti secara langsung peringatan ulang tahun hari jadi Provinsi Jawa Timur kan sejak jadi DPR sekali ini. Sehingga kalau itu kita refleksikan dengan apa yang kita lakukan sekarang, itu ya sangat jauh dengan masa-masa lalu kan gitu ya. Pada saat ini APBD kita bahas sudah tidak ada lagi yang namanya negosiasi yang sifatnya itu sudah diingatkan oleh 3 huruf itu. Ya kita hindari jauh-jauh dan termasuk juga penyusunan APBD kita betul-betul game akhirnya untuk kepentingan rakyat, bukan untuk kepentingan politik dan golongan tertentu atau DPR itu sendiri. Oke, dalam suasana ulang tahun ini pesan apa Pak yang ingin jenengan sampaikan sebagai Ketua DPRD Provinsi Jawa Timur agar masyarakat terus berkontribusi bagi daerahnya? Ya, pesan kepada seluruh warga Jawa Timur khususnya baik penyelenggara maupun rakyat yang kita pimpin. Pertama, mari kita bersatu. Jangan mau dipecah belah oleh pihak manapun, karena tidak ada untungnya ketika kita ini saling menghantam dan saling menghancurkan, dan itu pun tidak ada artinya atau tidak ada gunanya ketika itu terjadi di Jawa Timur. Dan kepada seluruh pemimpin-pemimpin di Jawa Timur, mulai dari gubernur sampai tingkat kelurahan. Kita sekarang, mari kita melayani, bukan kita minta dilayani. Karena Sayyidul Qaum Khadimuhum, pemimpin sebuah kaum itu adalah pelayan daripada kaum itu sendiri. Sehingga dari situlah insya Allah Jawa Timur akan menjadi semakin maju dan semakin membanggakan di masa-masa yang akan datang. Satu kalimat untuk menggambarkan Jawa Timur saat ini, Pak. Ya, Jawa Timur saat ini penuh berhati-hati dan penuh melakukan koreksi terhadap apa-apa yang sudah dilakukan, mana yang tidak baik ditinggal jauh-jauh dan mana yang baik akan dikejar dengan segala kekuatan tenaga yang ada.
Baik, terima kasih waktunya Bapak dan pemirsa. Itulah tadi perbincangan saya bersama dengan Ketua DPRD Provinsi Jawa Timur, Bapak Musyafaq Rauf, dan harapannya memang untuk kita semua ya, tidak hanya dari DPRD Provinsi Jawa Timur, tapi seluruh masyarakat Jawa Timur juga berharap semoga kedepannya Jawa Timur bisa semakin maju dan semakin lebih baik lagi. Selamat hari jadi ke-80 tahun untuk Jawa Timur. Saya berharap semoga Jawa Timur ke depannya semakin maju, semakin sukses, semakin membuka lagi peluang pekerjaan bagi masyarakat yang sangat membutuhkan pekerjaan di saat-saat sulit yang seperti ini. Jaya terus untuk Jawa Timur dan berkah selalu. Baik pemirsa, saat ini saya sudah bersama dengan Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Timur dan kita bisa melihat bahwa tadi kita juga sudah menyaksikan ada rapat paripurna yang menandakan bahwa hari ini hari ulang tahun Provinsi Jawa Timur ke-80. Namun bagaimana pendapat para anggota DPRD Provinsi Jawa Timur, khususnya Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Timur tentang hari ulang tahun ke-80 Jawa Timur? Saat ini saya sudah bersama dengan Pak Denny. Assalamualaikum Pak Denny. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah baik Pak. Luar biasa padat ini Pak. Iya, agendanya padat. Tadi pagi upacara di Gerahadi? Alhamdulillah upacara di Gerahadi sampai siang, sampai jam 11. Kami juga tadi menyaksikan beberapa penghargaan yang diberikan baik dari nasional, dari terkait dengan pagelaran yang dilakukan, dari MURI dan lain-lain. Kami juga memberikan penghargaan kepada masyarakat maupun tokoh masyarakat di Jawa Timur yang berprestasi. Baik Pak, mungkin boleh diceritakan sedikit bagaimana suasana upacara di Gerahadi tadi pagi. Apakah ada masyarakat umum juga yang ikut menyaksikan? Iya. Jadi memang agenda rutin kita ya, ketika agenda upacara di Gerahadi kami selalu melibatkan masyarakat, tokoh masyarakat maupun berbagai macam elemen. Kami juga melibatkan siswa-siswi, pelajar untuk bisa menampilkan kreasinya, dan ini semakin mendekatkan pemerintah provinsi, DPRD dengan masyarakatnya, dan Gerahadi bisa menjadi rumah bersama masyarakat Jawa Timur. Baik, nah di ulang tahun ke-80 ini kan ada slogan baru begitu ya Pak ya, Jatim Tangguh Terus Bertumbuh. Ini sebenarnya apa sih Pak arti dari tema tahun ini? Ya, jadi memang kenapa kata tangguh ini dimunculkan, ya kondisi hari ini memang kita ketahui ya, berbagai macam kondisi yang cukup berat bisa dikatakan pasca kita bangsa ini, masyarakat Jawa Timur dan seluruh elemennya baru saja bangkit dari COVID kemarin ketika COVID-19 dan kita mulai sedikit demi sedikit berbenah, kondisi perekonomian yang dipengaruhi berbagai macam faktor baik dalam maupun luar negeri yang membuat kita harus benar-benar tangguh. Pemerintah pusat juga menerapkan beberapa efisiensi terkait dengan program-program, bahkan salah satu yang ini masih menjadi diskusi dan bahkan beberapa kepala daerah ini sudah melakukan protes terkait dengan dana transfer pusat. Karena Jawa Timur memang ya besar, bisa dikatakan besar meskipun ada provinsi yang lain yang lebih besar. Ini kerasa sekali ya bagaimana kemudian hari-hari ini kita sedang membahas RAPBD Jawa Timur, ada pengurangan dana transfer dari pusat 2,8 triliun. Ini yang menjadi salah satu fokus kita agar bisa lebih tepat sasaran. Mana kemudian program-program yang bisa kemudian diefisiensi, mana yang memang tidak boleh kemudian mengganggu proses pertumbuhan, baik pertumbuhan ekonomi, menjaga kualitas pendidikan, kualitas kesehatan, ini yang terus benar-benar sekarang lagi kita tata bareng, kita rembuk bareng.
Karena 2,8 triliun ini bukan angka yang kecil. Cukup besar ya Pak? Ini bisa dikatakan sangat besar ya, 2,8 itu. Kami sedang merumuskan itu dan kami berpesan dan kami menjaga agar ini tidak kemudian bebannya ke rakyat. Itu yang benar-benar kita jaga. Kami tidak mau kemudian ada peningkatan pajak yang langsung bersentuhan dengan masyarakat. Kami juga tidak mau ada dampak yang signifikan terhadap pelayanan dasar yang diberikan pemerintah provinsi kepada masyarakat. Jadi itu yang sedang kita jaga. Sisi lain kita harus kemudian berpikir bagaimana pendapatan asli daerah, PAD kita bisa naik dan bertumbuh. Nah itu kita harus tangguh, kemudian bertumbuhnya. Awal yang paling utama ya harus menaikkan PAD. Ini yang kemudian kita diskusikan. Jadi PAD itu banyak sebenarnya ruang yang masih bisa dimaksimalkan. Salah satunya yakni dengan inventarisasi aset. Jadi aset di Jawa Timur milik Pemprov masih sangat banyak yang belum dimaksimalkan. Banyak lahan-lahan yang kosong, banyak yang kemudian sewanya masih murah, banyak kemudian hal-hal yang bisa ditingkatkan lagi produktivitasnya. Kami juga mendorong salah satu sumber dari PAD sebenarnya kan adanya badan usaha milik daerah. Nah, tapi pantauan kami memang masih ada beberapa yang tidak maksimal. Bahkan kawan-kawan di DPRD Provinsi sepakat, hampir seluruh fraksi sepakat untuk kemudian kita akan membentuk pansus BUMD. Kami ingin menilai bagaimana kemudian masing-masing BUMD ini bisa menjadi penopang PAD karena 90% mungkin ya, itu baru ditopang oleh satu BUMD, yakni Bank Jatim. Jadi besar sekali sumbangsi total dari keseluruhan PAD BUMD ini masih ditopang Bank Jatim. Itu pun kita ketahui kemarin ada permasalahan. Bayangkan kalau ini diefisiensi, dimaksimalkan sehingga tidak ada kesalahan, maka PAD bisa lebih tinggi. Bahkan mungkin kami akan mengambil tindakan ekstrim BUMD yang menjadi beban Pemprov dengan kemudian tiap tahun kita masih memberikan penyertaan modal, tapi hasilnya belum maksimal, bahkan dikatakan hampir tidak ada hasil. Mungkin akan kita merger atau ya kita bubarkan. Itu salah satu ekstrimnya di situ. Dan karena kita ingin ada pertumbuhan, kita sudah menunggu terlalu lama, ya langkah-langkah ekstrim harus diambil. Iya, baik. Semoga pengurangan 2,8 triliun ini kabar buruknya hanya berhenti sampai di pemerintahan aja ya Pak ya? Yeah. Tidak sampai ke masyarakat begitu ya Pak ya? Tapi di usia ke-80 tahun di Jawa Timur ini, apa sih Pak yang menonjol dari Jawa Timur yang mungkin bisa nih dibanggakan oleh masyarakat Jawa Timur? Iya, jadi Jawa Timur salah satu memang masih menjadi tumpuan untuk lumbung padi ya, lumbung pangan. Ini yang menjadi satu kebanggaan kami di Jawa Timur bahwa produksi pangan khususnya padi masih menjadi salah satu yang paling besar untuk sumbangsi nasional. Itu yang kita harus tetap dorong. Kemudian kalau kami di provinsi itu kan mitranya atau ruang lingkupnya kan di sekolah menengah atas dan sekolah menengah kejuruan. Salah satunya siswa-siswi SMA, SMK negeri di Jawa Timur masih menjadi nomor 1 yang bisa diterima di perguruan tinggi negeri secara nasional. Itu yang menjadi satu kebanggaan kami bahwa potensi kemudian bibit-bibit pelajar kita bisa dibanggakan. Itu yang terus kita dorong. Kami juga terus meningkatkan itu agar kemudian ya tetap Jawa Timur menjadi sentralnya penopang, sekarang masih di Indonesia Timur, ke depan bisa menjadi penopang Indonesia secara keseluruhan. Baik, kalau dari segi pemerataan pembangunan Pak, daerah mana aja nih di Jawa Timur yang perlu mendapat perhatian lebih menurut hasil dari pengawasan DPRD Provinsi? Memang sentral pembangunan masih di beberapa sektor atau wilayah yang selama ini memang maju ya, yang sudah berkembang, karena memang tidak lepas dari peran pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten kota. Pemerintah kabupaten kota yang sudah punya PAD tinggi memang harus diakui berkembang cukup baik. Surabaya, Kota Malang, terus kemudian Kota Madiun, ini tempat-tempat yang tumbuh dengan baik. Tapi ada beberapa yang memang harus kita dorong sebenarnya dari segi APBD cukup tinggi tapi belum terlihat ya. Misal Kabupaten Bojonegoro. Ini PAD-nya bisa dikatakan nomor 2 setelah Surabaya.
APBD-nya juga. Nah, tapi kemudian belum maksimal. Pembangunan di wilayah-wilayah ujung ini yang menjadi fokus kita. Misal di sekitar Pacitan, kemudian Madura Raya ini memang juga harus kita akui masih tertinggal. Ada juga yang bisa jadi contoh, misal wilayah seperti Banyuwangi. Kabupaten Banyuwangi yang ada di ujung timur Jawa Timur, dengan memaksimalkan potensi wisatanya hari ini luar biasa. Nah, ini ingin kita kemudian combine ya, mana yang sudah baik bisa kita dorong, mana yang belum baik kemudian kita bisa support lebih dalam lagi. Memang ada beberapa wilayah yang memang ya bisa dikatakan dalam tanda kutip tertinggal. Ini menjadi PR kita bersama lah, khususnya di daerah ujung-ujung wilayah Jawa Timur. Baik, kalau kita bicara tentang pembangunan, kemudian kita bicara tadi juga dengan sudah sempat membahas tentang pendidikan, katanya Pak. Berarti ini juga ada sangkut pautnya dengan anak muda. Bagaimana kontribusi anak muda, kemudian juga UMKM di Jawa Timur ini dalam pertumbuhan ekonomi di Jawa Timur sampai di usia ke-80 tahun ini sebenarnya seperti apa sih Pak? Iya, jadi memang potensi anak muda kita sebenarnya sangat luar biasa ya. Tapi memang UMKM-nya ini memang masih didominasi beberapa yang memang sudah dikatakan masih dalam kategori kawan-kawan milenial bahkan baby boomer. Tapi yang Gen Z-nya masih belum terlihat kemudian maksimal. Ini yang ingin kita dorong karena memang beda perilaku, beda kemudian cara penerapan anak-anak muda ini harus terus kita support. Makanya tiap tahun DPRD bekerjasama dengan pemerintah provinsi juga selalu membuka ruang untuk kemudian membuat pameran, pagelaran, job fair yang itu untuk kemudian membuka ruang-ruang peluang dunia usaha, dunia bisnis, baik dunia pekerjaan juga, sehingga anak-anak muda kita juga lebih terpacu. Dan ekonomi kreatif, ekonomi digital ini yang sedang kita dorong, karena beberapa waktu ini juga pemerintah provinsi juga gencar di situ. Kami yang di DPRD juga sudah masuk ke sekolah-sekolah. Kami ada namanya Jatim Squad, DPRD Squad, itu yang kemudian kami masuk ke sekolah-sekolah untuk menjelaskan bagaimana sih potensi Jawa Timur, apa sih yang bisa dilakukan anak-anak muda di Jawa Timur. Itu sedang kita dorong, kita keliling juga. Dan kami juga punya ruang, punya wadah di masing-masing seluruh anggota DPRD Provinsi Jawa Timur untuk bisa turun ke masyarakat, membuat pertemuan, membuat seminar ataupun diskusi yang memang kami juga arahkan sebagian itu untuk fokus kepada anak-anak muda. Selain yang kelompok atau bidang yang lain ya, tapi anak muda menjadi fokus kita karena ya ini masa depannya Jawa Timur ada di situ. Iya, betul. Iya. Baik, terakhir Pak, dari pendapat pribadinya dengan sendiri, apa sih Pak harapannya untuk Jawa Timur ke depannya? Iya, harapannya pasti kita pengen ya Jawa Timur ini ya makmur, sejahtera, kemudian masyarakatnya tidak ada lagi yang ada di batas kemiskinan, pendidikannya baik, kesehatan pelayanan kesehatannya baik, dan lain-lain. Tapi itu harapan kita bersama lah. Tapi menuju ke sana ini yang harus kemudian kita siapkan. Apa sih yang harus kita siapkan? Maka sarana prasarananya, kemudian mentalnya, perbaikan pola dan programnya itu yang kita dorong. Karena kita berharap Jawa Timur tetap satu menjadi lumbung pangan nasional. Itu utama, karena memang hari ini itu yang tidak kemudian bisa diimbangi oleh provinsi lain. Kemudian dunia bisnisnya, dunia industrinya ini juga harus kita dorong sehingga penambahan pendapatan asli daerahnya juga meningkat, sehingga distribusi program dan distribusi anggaran bisa lebih merata. Kami juga di DPRD Jawa Timur juga selalu menampung aspirasi masyarakat. Kami juga ada salah satu program kami yang baru, ini namanya Cuan. Curhat ke Dewan. Nah, ini juga kita ingin mendengar juga. Kami tidak hanya karena ruang-ruang mungkin ruang-ruang yang terbatas ya, ruang pertemuan yang cukup terbatas antara masyarakat dengan DPRD. Kami membuka ruang itu dan alhamdulillah beberapa masukan sudah bisa kita eksekusi dengan cepat. Salah satu misal ketika ada permasalahan pendidikan, ini yang lagi marak betul terkait pungutan di sekolah. Nah, memang
program Tistas dari Bu Gubernur dan Pak Wagub memang di periode yang baru ini tidak lagi dilaksanakan, tapi tidak kemudian sekolah, mohon maaf, seenaknya menarik iuran dan pungutan. Kemarin terjadi di SMA Negeri 1 Kampak Trenggalek, sampai kemudian muncul gelombang demo di antara siswa-siswanya. Alhamdulillah setelah kita tindak lanjuti dan kita proses semuanya, ya kita melakukan tindakan. Sampai kemarin bahwa kepala sekolah juga akhirnya dicopot karena memang melakukan tindakan yang dianggap tidak benar. Kemudian di dunia industri kemarin juga terjadi kejadian di Kabupaten Magetan ketika ada sopir truk yang ini berkecimpung di pertambangan, tambang galian sebenarnya, galian C, itu meninggal. Nah, kita juga sudah langsung turun. Ini juga awal juga masukan dari masyarakat, kita turun dan kita juga lakukan pembenahan, dan khusus tambang tersebut segera harus dihentikan izin tambangnya. Nah, ini menyasar ke yang lain sehingga perbaikan-perbaikannya kita lakukan. Kami juga ingin mendengar masukan-masukan dari masyarakat karena kami tidak bisa bekerja sendiri. Pemerintah provinsi punya program, perencanaan program yang sedang kita bahas bersama. Pelaksanaannya kami butuh masukan, kami butuh juga pantauan langsung dari masyarakat sehingga kami bisa melakukan pengawasan dengan baik, tindakan-tindakan yang memang harus kami ambil sehingga haknya masyarakat bisa terpenuhi, apa yang diterima masyarakat bisa diterima dengan sebaik-baiknya, apa yang direncanakan bisa berhasil karena ini manfaatnya juga untuk masyarakat Jawa Timur juga. Luar biasa ya Pak ya. Kita berdoa bersama-sama semoga Jawa Timur ke depannya bisa semakin lebih baik lagi dari segala aspek, pendidikan, industri, semuanya gitu ya Pak ya. Terima kasih Pak Denny atas waktunya, dan pemirsa, acara Hari Ulang Tahun Jawa Timur tidak hanya diadakan di Gerahadi maupun di Gedung DPRD Provinsi Jawa Timur, dan tidak hanya hari ini aja. Nanti kami akan menceritakan apa saja rangkaian dari acara Hari Ulang Tahun Jawa Timur ke-80. Nanti kami akan kembali lagi setelah yang satu ini. Halo teman-teman, kami dari Gongjen Republik Rakyat Tiongkok di Surabaya. Dalam suasana yang hangat ini, izinkanlah kami ucapkan selamat atas hari jadi ke-80 tahun Provinsi Jawa Timur. 生日快乐！生日快乐！ 80 tahun perjalanan dan kini tibalah waktunya untuk merayakan. Bukan sekedar selebrasi, tapi ungkapan rasa syukur atas langkah panjang Jawa Timur yang terus menyalakan harapan. Di setiap tahun, tanggal 12 Oktober menjadi saksi kebersamaan. Dan di usia ke-80 tahun ini, suasana gedung DPRD Jawa Timur terasa berbeda. Penuh makna, penuh sejarah. Dari panggung megah di halaman Gerahadi, gelaran seni dan budaya menjadi wajah lain dari perayaan kali ini. Jawa Timur bersimfoni yang terdiri dari 230 pelajar berprestasi dan berbakat se-Surabaya, Sidoarjo, dan Gresik menjadi salah satu penampilan yang meriah. Selain itu, paduan suara pelajar dari 38 kabupaten kota di Jawa Timur juga tampil dengan menyanyikan beberapa lagu daerah. Di ruang paripurna yang megah duduk para wakil rakyat. Mereka yang mewakili suara rakyat dari ujung barat Pacitan hingga ujung timur Banyuwangi. Rapat paripurna istimewa dibuka dengan khidmat. Lagu kebangsaan menggema mengingatkan semua hadirin pada perjuangan panjang yang melahirkan provinsi ini 8 dekade lalu. Dalam suasana yang khusyuk, para pemimpin daerah menyampaikan refleksi tentang capaian pembangunan, tentang semangat kolaborasi,
dan tentang tekad untuk membawa Jawa Timur ke masa depan yang lebih inklusif dan berkelanjutan. Tema besarnya itu Jatim Tangguh terus bertumbuh. Tangguh itu artinya bahwa kita sudah bisa melampaui berbagai ujian-ujian, masa-masa kritikal, masa kritis, dan kita terus bertumbuh, artinya bahwa kita akan melanjutkan ikhtiar-ikhtiar itu mencapai kemajuan-kemajuan baru untuk bisa mewujudkan antara lain gerbang baru Nusantara. 80 tahun adalah perjalanan yang tidak singkat, tapi juga belum 1 abad ya. Nah, kita ingin menjadi selaras ya, Indonesia emas artinya Jatim emas. Banyak capaian, tapi banyak pekerjaan rumah yang harus kita selesaikan. Ini momen untuk kita berkontemplasi, bermuhasabah. Banyak sekali tentunya potensi yang harus kita realisasikan. Pemandangan berbeda di pelataran gedung DPRD Provinsi Jawa Timur. Bazar makanan Nusantara disediakan oleh DPRD Provinsi Jawa Timur untuk seluruh tamu undangan dan warga sekitar. Warga dapat menikmati sajian Nusantara ini secara gratis. Tak hanya di Surabaya, di beberapa kabupaten dan kota, masyarakat merayakan ulang tahun provinsinya dengan cara mereka sendiri. Di Bojonegoro, warga tumpah ruah menikmati pasar rakyat. Pasar Rakyat Jawa Timur di lapangan bola Dusun Pengkok, Desa Padangan, Kecamatan Padangan, resmi dimulai Jumat 3 Oktober 2025 dan berlangsung sampai hari Minggu 5 Oktober 2025. DPRD Provinsi Jawa Timur resmi meluncurkan kanal aspirasi masyarakat melalui program Cuan atau Curhato Nang Dewan. Kemeriahan pembukaan pasar rakyat ini semakin semarak dengan penampilan Guyon Waton, Mr. Jono dan Joni, show magical fireworks, serta basar UMKM. Bukan kemewahan, tapi kebersamaan. Bukan sekedar pesta, tapi rasa memiliki. Karena di setiap senyum dan langkah warga tersimpan makna yang sama. Cinta pada Jawa Timur, tanah tempat mereka tumbuh, bekerja, dan bermimpi. 80 tahun Jawa Timur, 80 tahun kerja keras dan kebersamaan. Dan perayaan bukan sekedar tanda waktu, tapi penegasan bahwa semangat Jawa Timur tetap menyala. Dari ruang rapat paripurna yang penuh makna hingga pesta rakyat di pelosok desa, semua bercerita tentang satu hal yang sama, bahwa masa depan hanya bisa dibangun bersama. Hari ini kita tidak hanya merayakan hari ulang tahun ke-80 Provinsi Jawa Timur, tetapi juga menjadi pengingat bahwa Jawa Timur akan tetap menjadi rumah untuk kerja keras, gotong royong, dan keberanian seluruh masyarakat Jawa Timur untuk tetap tumbuh menghadapi zaman. Semoga kedepannya Provinsi Jawa Timur dapat terus bertumbuh dan mensejahterakan masyarakatnya di tengah kondisi global yang sedang tidak menentu. Acara ini dipersembahkan oleh